Oke, jumpa lagi dengan saya Jenuri. Bagaimana? Sudah bisa if tunggal? Oke, sudah bisa. Oke, selanjutnya setelah if tunggal, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan mempraktekkan penggunaan if majemuk. Sebelum praktek, pastikan kembali prosedur kita. SMPP sudah posisi ready dan indikator di warna hijau, artinya dia sudah ready. Kemudian kita running untuk Visual Studio Code-nya. Oke, kita buka lembaran baru. Kita simpan. Pastikan ya datanya tersimpan. Misal tadi if tunggal kita ganti dia if majemuk untuk membedakan. Untuk PHP, ekstensinya jangan lupa PHP dan lokasi penyimpanannya di htdocs. Oke, sudah ready. Kita gunakan. Oke, kita buat hitnya. Oke, kita buat title-nya dia. Tadi kondisi if tunggal, sekarang kita rubah menjadi if majemuk. Oke, nanti biar membedakan. Kita buat body-nya. Di body ini masih sama sebenarnya perintahnya. Kita masih menggunakan form. Kalau tadi kita buat dia untuk proses perbandingan, ini kita proses grade aja. Nanti karena ada beberapa tingkatan logikal yang akan kita gunakan. Ekstensinya jangan lupa PHP. Sininya metodenya. Post. Oke. Selanjutnya kita buat paragraf, misal nilai Anda. Sebenarnya pakai breakline juga bisa, nanti pakai tapi kita perintahnya di belakangnya, pakai BR nanti. Oke, kita pakai input di sini. Inputnya teks sesuai dengan yang kita inginkan. ID, misal di sini angka, biar lebih mempermudah nanti ketika memanggil. Name-nya angka. Oke. Selanjutnya kita buat untuk tombolnya. Put. Oke, ininya kita ganti submit untuk tipenya. Terus name-nya submit. Oke. Terus value. Value ini tadi seperti saya sampaikan di awal juga, ini hanya label untuk di tombolnya. Kita kasih misal simpan. Oke, program sudah selesai. Coba kita running. Oke. Coba kita running. Misal kita masukkan nilai sembarangan. Nah, di sini ada error. Kenapa error? Karena memang programnya belum kita buat. Jadi perlu kita buat agar data tadi yang proses grade ini ada. Oke, kita buat dulu. Kita simpan. Tadi namanya proses grade. Nah, ini nama juga sangat berpengaruh ya. Tolong diperhatikan. Untuk nama ini juga berpengaruh karena ketika ada perbedaan karakter nanti dia tidak akan sinkron dengan program yang di satunya. Oke, lokasi penyimpanan di htdocs. Oke, kita simpan. Oke, sekarang kita mulai untuk program PHP-nya, untuk logikalnya. Anggap aja ini untuk mempermudah kita kasih nama dia nilai. Sama dengan tadi kita panggil dia untuk post. Oke, nanti munculnya tadi yang kita name-nya adalah angka tadi di program satunya, jadi harus sama. Kuncinya di sini. Oke. Nah, di sini kita baru masuk program if untuk logikalnya. Ketika nilai tadi, nah, kita udah mulai masuk logikal nih. Nilai itu lebih dari atau sama dengan 8. Nah, kita baru masukkan. Mau dikasih apa ini? Ketika nilainya lebih dari atau sama dengan 8. Oke lah, anggap aja kita grade-nya kita kasih dia ini nanti grade-nya adalah A, seperti itu. Oke. Kalau di if tunggal tadi kita pakai else, selesai di sana, artinya selain nanti yang 8 akan kita tentukan labelnya apa. Nah, di sini karena majmuk kita buat perbandingan lagi. Logika lagi. Misal nilainya. Jika nilai tadi yang kita masukkan lebih dari
atau sama dengan misal 7 lah. Jadi lebih dari atau sama dengan 7, tapi kan nanti bisa 8, 9, 10. Kita kasih batasan. Dan nilai tadi, nilai kurang dari 8. Artinya antara nilainya 7 sampai dengan 7,999 sekian. Nah, ini baru kita kasih lagi dia. Mau kita kasih label apa nanti yang muncul. Kita kasih misal dia nilai, sorry. Kita kasih dia grade B misal. Oke. Selanjutnya, kita masih buat logika lagi. Nah, arsip lagi aja. Karena kita kan pengen banyak nih. Kita buat lagi aja dia. Mau berapa kriteria kita. Misal nilainya tadi. Nilainya lebih besar sama dengan misal kita pakai 5 lah. N. Nah, lebih besar sama dengan 5 dan tentunya nilainya jangan bertabrakan. Nanti fungsinya bingung dia. Kurang dari 7 karena tadi kan maksimal 7 ya, kita kurang dari 7, kita kasih logika lagi dia. Nah, ini grade-nya berarti grade C. Oke. Nah, kayaknya sudah cukup deh, 3 saja deh. Satu lagi 4-nya. 4-nya kita pakai perintah yang lain-lain tadi. Kita kasih perintah yang lain-lain lagi. Nah, bagaimana yang lainnya? Yang lainnya ya udah terserah, kita kasih perintah lagi aja. Berarti nilainya kalau yang lain selain dari yang ditentukan di atas, ya udah kita kasih nama aja, misal grade D. Oke. Kita tutup dulu perintahnya. Oke. Jadi logikanya begini, ketika nilai tadi lebih dari 8, maka akan muncul grade A. Tapi kalau nilainya 7 sampai dengan atau kurang dari 8, itu akan grade B. Nah, ketika nilainya lebih dari atau sama dengan 5 dan kurang dari 7, itu akan muncul grade C. Tetapi jika tidak di antara ketiga logikal tadi, ya D berarti. Entah itu nilainya 1, 2, seperti itu. Oke, let's kita start. Kita coba. Kita refresh dulu. Oke, kita misal masukkan dia nilainya 9. Kita simpan. Grade-nya A. Tadi misal yang else-nya ya, selain dari kriteria tadi ada 3, kita misal masukkan nilainya 2. Seharusnya munculnya D. Oke, cocok. Kita masukkan lagi tadi yang grade B itu adalah 5 sampai 7 itu grade C ya. Kita kasih misal 6. Oke. Terus yang nilai B tadi 7 sampai 8, kita kasih misal 7. Oke. Artinya di sini program yang ada sudah sesuai. Jadi tadi perbedaannya kalau if tunggal itu hanya membandingkan dua nilai, menghasilkan satu tadi atau dua keterangan maksudnya jika lebih besar atau lebih kecil tadi. Tapi ketika menggunakan fungsi majemuk, ini kita bisa memvariasikan lebih banyak lagi. Di sini ada 1 kriteria, 2 kriteria, 3 kriteria, 4 sampai dengan 4 kriteria yang kita inginkan. Ini bisa lebih banyak lagi, tergantung kita mau modify programnya seperti apa. Oke? Bisa dipahami? Oke, silakan dicoba. Jangan takut untuk mencoba. Dicoba terus-menerus. Lama-kelamaan nanti akan terbiasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba.